Rahayu buat sedulur kabeh, sahabat-sahabat Mbah No Keramat. Jumpa lagi. Semoga semua diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa subscribe and like, komen. Mari kita tonton video yang akan tayang ini. Ambil baiknya, buang sisi buruknya. Kita nilai, monggo di komen di tempat komen ya. Komen yang tertib, yang sewajarnya. Apakah pendapat kalian semua tentang video yang saya ambil dari Facebook? Gitu ya. Nah, ini silahkan di komen pendapat-pendapat kalian itu bagaimana, dan nanti disinkronkan dengan pendapat-pendapat Mbah No. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya buat sedulur kabeh. Kita belajar waras tuh ya. Beri komentar yang positif-positif untuk memperbaiki diri kita, jiwa kita, dan kerohanian kita. Dan saring sisi baiknya, jangan dipakai sisi buruknya. Silahkan pendapat Mbah No dan video ini di komen di kolom komentar. Bila ada salah kata ucap, Mbah No mohon maaf sebesar-besarnya. Mbah No juga menonton, daripada menonton tidak saya abadikan. Nah, ini menonton juga saya rekam. Bila nilai-nilai dari segi positif saja. Kita saling menghormati, kita menunjung tinggi perbedaan dan persatuan semuanya. Gitu ya. Selamat menonton dan beri pendapat Anda itu bagaimana. Monggo di komen. Jangan ragu-ragu, dipersilahkan. Tuh, beri pendapat-pendapat kalian, tapi yang segi positif. Jangan sampai pendapat kalian itu menjelekkan sebelah pihak. Tuh. Cukup sekian, silahkan menonton, menikmati, dan nanti tonton juga pendapat Mbah No dalam video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini memang kita menghadapi sebuah fitnah-fitnah yang sangat besar di dalam agama kita, yang mungkin ulama-ulama pada zaman dahulu pun tidak pernah mengalami hal-hal yang semacam ini. Karena kenapa? Karena muncul banyak isu-isu yang dibangkitkan kembali sebenarnya dari kubur, yang berupa isu pluralisme, yang berupa isu yang mengatakan bahwa semua agama itu adalah sama. Dan ini biasanya ketika mereka mengucapkannya, mereka berdalil dengan surat Al-Baqarah ayat 62. Yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang kira-kira terjemahannya adalah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, siapapun di antara mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka melanjutkannya dengan amal yang soleh, maka mereka mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasa khawatir dan mereka tidak merasa sedih. Ayat ini seolah-olah dipakai untuk menunjukkan bahwa selain muslim pun mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Ayat ini bukan penguat pluralisme, tapi justru ayat penguat bahwasannya hanya orang-orang beriman yang mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kalau di dunia, setiap orang yang melakukan apapun pasti mendapatkan balasannya. Tapi yang mendapatkan balasan kebaikan di akhirat hanya orang-orang yang beriman. Mengapa? Mari kita perhatikan. Bahwasanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu wan nasara was-sabiin, dan orang-orang yang Yahudi, orang-orang Nasrani dan Sabiin, Allah katakan man amana billahi wal yaumil akhir, mereka beriman pada Allah dan juga kepada hari akhir, maka mereka itulah yang dikatakan
melanjutkan dengan amal-amal yang soleh, maka mereka mendapatkan falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menuliskan dalam kitab tafsirnya, beliau mengutip sebuah ayat lain dari surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya yang dimaksud dengan ayat yang tadi adalah para wali Allah, yang mereka ini senantiasa tidak mendapati kekhawatiran pada diri mereka dan mereka tidak merasa sedih di dunia maupun di akhirat. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan mereka bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas ini konsep yang berbeda dengan konsep pluralisme yang dianut oleh orang-orang yang tadi mengaku Islam tapi mereka sangat jauh pemahamannya daripada Islam. Kenapa? Karena kita membahas tentang iman, maka kita kembali pada klasifikasi yang Allah berikan di dalam surah Al-Baqarah. Ayat-ayat yang awal Allah sampaikan kepada kita, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah menyampaikan kepada kita bagaimana reaksi ketika orang mendapatkan Al-Qur'an. Maka reaksi yang pertama adalah mereka beriman kepadanya, mereka menjadikan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk, dan itulah orang-orang yang beriman. Tapi ada reaksi yang kedua, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka adalah orang-orang yang ketika mendapatkan kitab ini, kalian berikan peringatan, kalian tidak berikan peringatan, mereka tidak mau menerima isi daripada kitab ini, maka mereka digolongkan sebagai orang-orang yang kafir. Yang ketiga, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang-orang kemudian ketika mereka di depan orang-orang beriman, mereka mengatakan mereka beriman, tapi sebenarnya mereka tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Mereka mengatakan ketika bertemu dengan orang-orang beriman, kami beriman juga, tapi ketika mereka kembali kepada kaum-kaum mereka, mereka mengatakan kami tadi cuma main-main saja. Sesungguhnya kami adalah bagian daripada anda-anda semua, yaitu termasuk orang-orang yang tidak beriman. Maka ada tiga golongan ketika mereka dihadapkan dengan Al-Quran. Yang pertama, beriman dengan Allah, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Yang kedua, mereka kafir dengan Al-Quran. Yang ketiga, mereka menjadi orang munafik, mau mengambil sebagian saja yang mereka suka, sementara mereka meninggalkan yang lain. Nah, maka kita sebagai seorang muslim harusnya tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah Allah sampaikan kepada kita. Dan surat Al-Baqarah ayat 62 tadi harusnya tidak menjadi sebuah hal yang justru menjustifikasi pemahaman salah bahwa semua agama adalah sama. Di dalam Islam, pemahaman seperti ini tidak ada, tidak dikenal daripada zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dikenal di masanya para sahabat, tidak dikenal di masanya para tabiin, tidak dikenal di masa para tabiut tabiin, tidak dikenal pada masa ulama-ulama salaf. Lalu ketika Anda mengucapkan bahwa semua agama sama, siapa Anda? Anda bukan Rasul, Anda bukan Nabi, Anda juga bukan para sahabat, Anda bukan tabiin, bukan para tabiut tabiin, Anda juga bukan. Halo buat sedulur Mbah No keramat semua. Nah, tadi sudah melihat belum atau menonton belum video yang di depan Ustadz Felix? Dia ngomong dengan dalil-dalilnya. Kalau Mbah No itu tidak bisa dalil ya sedulur. Nah, tidak bisa dalil, dia tidak ngaji, tidak fasih. Ya sedikit-sedikit ngertilah dalam arti laku Mbah No dengan berbicara dengan sesama waktu menjalani jadi musafir waktu muda dulu gitu. Nah, kalau Mbah No secara pribadi menilai semua agama itu sama, tergantung dia itu sudah tahu tentang agamanya benar-benar atau belum, sudah mempraktekkan yang diajarkan agamanya masing-masing belum, seperti itu. Kalau respon Mbah No itu, tanggapan Mbah No, pendapat Mbah No, ya ini sekedar pendapat, agama itu sama. Yang tidak sama adalah perilakunya atau pelakunya dalam mempraktekkan suatu ajaran. Gitu loh. Jadi kita tidak bisa kembali ke zaman yang dulu. Nah, sekarang kan sudah agama yang disahkan oleh pemerintah Indonesia. Kan kita itu tinggal di Indonesia. Yang disahkan
di Indonesia adalah 6 gitu loh, yang wajib kita anut. Jadi gitu. Jadi bagi Mbah No ya itu diedit atau enggak ya enggak tahu ya, itu video yang di depan tadi. Tapi kalau seperti itu nantinya orang awam yang di bawah apa ya, pengetahuannya belum sampai di situ, nah, nanti takutnya penyalahpahaman gitu. Ya maaf Ustadz Felix, saya itu cuma sekedar berpendapat gitu loh. Itu kalau emang semua agama itu tidak sama, atau agama yang paling diyakini anda yakini itu paling benar, kenapa Tuhan itu mengizinkan semua gitu loh, kan seperti itu. Kenapa negara juga mengizinkan? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Jadi takutnya itu orang yang apa ya, belum sampai ke tauhidan yang betul-betul, itu malah menjadi membeda-bedakan. Bhinneka Tunggal Ikanya itu tidak ada gitu loh. Nah, bagi Mbah No, semua agama itu sama, mengajarkan budi pekerti, mengajarkan kebaikan gitu. Jadi seperti itu ya sedulur. Jika kita sebagai manusia yang mendalami agamanya masing-masing, entah itu Islam, entah itu Kristen, entah itu Buddha, entah itu Hindu, semua baik, agamanya semua baik, semua bagus gitu. Semua bagus, semua baik, asal ya kita bisa mengontrol nafsu kita bisa mengerti tentang umat yang lain gitu. Tidak ada dalam agama itu mengajarkan kejelekan, itu tidak ada. Bagi Mbah No pribadi tidak ada gitu loh. Maaf Ustadz Felix ya, ini sekedar pendapat Mbah No. Ya emang kalau Mbah No itu soal-soal tahlil, soal-soal membaca Arab, tulisan Arab itu udah ahli. Tapi insya Allah kalau kita saling berbagi tentang kerohanian, itu mungkin ya sama gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu di tulisan di belakang saya itu ya tulisan Arab ya, tapi tidak pandai saya membaca tentang Arab, dalilnya tidak pandai gitu. Saya tidak pandai membaca Al-Quran, tapi insya Allah apa yang saya omongkan kalau dicari di Al-Quran itu ada itu. Kalau bagi Mbah No ya, kitab Al-Quran itu untuk sebagai petunjuk, kata Ustadz Felix betul. Tapi petunjuk apa? Kalau Mbah No, petunjuk untuk memahami suatu alam semesta ini gitu. Contoh seperti orang kalau sudah buta mata ini ya, secara dohiriah pasti pakai tongkat. Ini waktu menemani Mbak Ana waktu jadi musafir dulu. Nah, untuk memahami satu jalan tongkat seperti ini.
kalau kita buta secara zahiriah. Tapi kalau kita buta secara batiniah, Al-Quran lah sebagai petunjuk kita untuk memahami ketuhanan, untuk memahami alam semesta. Makanya apa? Alam semesta bergejolak apapun di Al-Quran sudah dituliskan. Jadi orang yang mengerti tentang Al-Quran tidak kaget. Karena apa? Kita sudah dipelajari ya, dikasih tahu. Kitab ada dua, yang tersirat ataupun yang tersurat. Gitu. Jadi mohon maaf Ustaz Felix kalau ada perbedaan pendapat saya dengan sampean, karena takutnya kalau pemahaman orang itu secara awam itu ditelan mentah-mentah. Nah kalau sampai ditelan mentah-mentah, tidak dikaji, tidak dimasukkan ke rohaniah, ke batiniah, nah itu tanggapannya, pemahamannya akan salah. Gitu. Ya, dulu tadi bercerita sampean masuk Islam itu sudah 15 tahun. Lah umur sampean itu sekarang berapa kan gitu. Lah kalau Mbah No dari kecil sudah memahami tentang Islam, sampai pun masuk ke Kristen, sampai pun masuk ke kejawen. Tapi semua saya anggap itu ajarannya itu sama. Kalau kita bisa mendalami secara kerohanian. Gitu. Tidak ada yang berbeda. Semua sama. Yang diajarkan itu kebaikan, budi pekerti, saling menghormati. Gitu. Saya juga pernah gitu, mengalami kebimbangan, kegoncangan. Tapi setiap mengalami goncangan tentang keyakinan, saya selalu mendapatkan hidayah. Jadi buat sedulur kabeh, monggo di komen. Kalau emang Mbah No itu kata-katanya salah, mohon dimaafkan. Karena Mbah No pribadi juga bukan manusia yang sempurna, penuh kekurangan. Mbah No juga ini tahap belajar mengerti alam semesta itu bagaimana. Gitu. Jadi tahap belajar. Makanya saya pakai YouTube seperti ini untuk saling berdiskusi, sharing seperti itu. Supaya apa? Mbah No juga tambah pengalaman. Oke, cukup sekian. Bila ada salah, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jadi pesan Mbah No, jangan sampai semua perkataan itu ditelan mentah-mentah. Harus dikaji, harus dimengerti sampai ke titik rohanian. Supaya apa? Tidak terjadi salah paham. Oke. Buat sedulur kabeh, salam rahayu wilujeng buat semuanya dan salam budaya. Tetap junjung tinggi NKRI dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai perbedaan itu memecah belah negara NKRI.